Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvira Rahayu Putri dari kelas 11 Bioteknologi 1, nomor absen 2 akan mempresentasikan sejarah Indonesia dengan materi mobilisasi perempuan dan tenaga kerja. Dalam sejarah panjang umat manusia, peristiwa-peristiwa masa lalu seringkali memberikan pelajaran penting dan membentuk dasar bagi perkembangan masyarakat masa kini. Salah satu bab kelam dalam sejarah manusia yang memberikan dampak mendalam adalah praktik Jungun Ianfu dan Romusa yang terjadi selama Perang Dunia II. Mengulas balik mengenai peristiwa Jungun Ianfu merujuk pada praktik pemaksaan seksual terhadap ribuan wanita oleh militer Jepang selama Perang Dunia II. Wanita-wanita ini yang seringkali berasal dari wilayah yang diduduki Jepang. Praktik ini seringkali dipaksa dan terjadi dalam keadaan yang tidak manusiawi, dengan sebagian besar wanita dipaksa atau diberi janji palsu berupa akan disekolahkan atau diberi pekerjaan. Sementara itu, Romusa merujuk pada tenaga kerja paksa yang digunakan Jepang selama Perang Dunia II, terutama di wilayah yang diduduki Asia Tenggara. Romusa sebagian besar terdiri dari pria yang dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang keras dan tanpa kompensasi yang layak. Mereka seringkali ditempatkan di proyek-proyek konstruksi, seperti pembangunan jalan dan rel kereta api atau di tambang-tambang untuk mendukung upaya perang Jepang. Kedua praktek ini merupakan contoh ekstrim dari eksploitasi tenaga kerja dan pelanggaran hak-hak dasar manusia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak negatif dan dampak positifnya. Dampak negatifnya ada 3, yakni pertama, tingkat pengangguran pria mungkin meningkat. Peningkatan partisipasi perempuan dalam tenaga kerja dapat menyebabkan persaingan lebih besar untuk pekerjaan yang dapat mengakibatkan tingkat pengangguran yang lebih tinggi di kalangan pria. Yang kedua, peningkatan tuntutan peran ganda. Mobilisasi perempuan dalam tenaga kerja seringkali diiringi oleh tanggung jawab domestik yang tetap, menciptakan beban tambahan dan meningkatkan tuntutan peran ganda. Yang terakhir, yang ketiga, ketidaksetaraan dalam peluang karir. Meskipun peningkatan partisipasi perempuan masih mungkin menghadapi diskriminasi gender dan kesulitan dalam mencapai posisi kepemimpinan atau mendapatkan peluang karir yang setara dengan pria. Sementara itu, dampak positifnya yakni pertama, peningkatan produktivitas ekonomi. Dengan melibatkan lebih banyak perempuan dalam tenaga kerja, sumber daya manusia yang lebih besar dapat dimanfaatkan sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, peningkatan kesetaraan gender. Mobilisasi perempuan dalam tenaga kerja membantu memerangi ketidaksetaraan gender dan menciptakan kesempatan yang setara bagi semua individu, tidak hanya dari segi pekerjaan tetapi juga dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, penyediaan peran perempuan dalam perekonomian. Mobilisasi perempuan menciptakan ruang bagi perempuan untuk mengambil peran penting dalam perekonomian, memecah stereotip gender tradisional dan memberikan peluang yang lebih luas. Dari berbagai poin dan sudut pandang yang saya telah paparkan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa transformasi mobilisasi perempuan dalam tenaga kerja dari zaman dahulu hingga saat ini telah menghadapi banyak tantangan dan kemajuan, dari kesenjangan gender, diskriminasi, hingga perubahan budaya. Perempuan telah berjuang untuk mendapatkan hak dan kesetaraan yang pantas melalui langkah-langkah seperti promosi kesetaraan gender, peningkatan akses pendidikan,
dan perubahan budaya organisasi. Perempuan semakin aktif dan setara dalam berbagai sektor ekonomi. Meskipun masih ada pekerjaan yang perlu dilakukan, transformasi ini menandai langkah penting menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan secara ekonomi. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.